Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Jumat 15 Juli 2022 di hari peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Ataukah tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa sebenarnya yang dituntut dari perintah menguduskan hari Sabat dari kita? Atau lebih tepat lagi mungkin kita bisa katakan atau kita bertanya, apa maksud utama di balik perintah ini? Para pemimpin agama, mereka selalu mengkonfrontasi Yesus dengan masalah ini, menguduskan hari Sabat ini. Istirahat Sabat dimaksudkan sebagai waktu yang dikhususkan untuk mengingat dan merayakan kebaikan Tuhan dan kebaikan pekerjaannya, baik dalam penciptaan maupun dalam penebusan. Hari Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan karena karya ciptaannya dan tindakan penyelamatannya yang Dia buat atas nama kita. Itu dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan sehari-hari. Kita rehat, memberikan istirahat dan penyegaran yang kita perlukan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, murid-murid Yesus dimarahi, dikritik habis-habis oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebenarnya bukan karena mereka memetik dan makan gandum dari ladang, tetapi terlebih karena mereka melakukan itu di hari Sabat. Yesus tentunya tidak tinggal diam. Dia membela para muridnya, dan Yesus berargumen dari kitab suci bahwa
kebutuhan manusia lebih diutamakan. Dan dia kutip peristiwa yang terjadi dengan Daud dan anak buahnya, di mana mereka masuk dalam bait Allah, mereka makan roti suci yang dipersembahkan di sana. Yesus juga mengutip apa yang dilakukan imam-imam di dalam bait suci pada hari Sabat. Tapi mengapa mereka tidak bersalah? Yesus melanjutkan penjelasannya, argumentasinya dengan mengutip dari Nabi Hosea. Aku menginginkan belas kasihan dan bukan pengorbanan. Hosea bab 6 ayat 6. Sementara klaim pengorbanan spiritual penting bagi Tuhan, belas kasihan dan kebaikan dalam menanggapi kebutuhan manusia bahkan lebih penting. Manusia itu lebih penting. Kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan. Saudara dan saudariku, bagaimana kita menghormati Tuhan? Itu terlihat dengan bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Bagaimana kita menghormati Tuhan juga tentunya terlihat dari bagaimana kita merayakan hari Tuhan itu. Bagaimana kita merayakan hari Minggu. Bagaimana kita merayakan Ekaristi bersama. Sudah offline sekarang. Bagaimana kita ke sana ke gereja. Bagaimana sikap kita, bagaimana hati kita ketika datang ke sana, motivasi kita. Semuanya itu mencerminkan apakah kita menghormati Tuhan atau tidak. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, yang menjadi paling penting dari hidup sebagai murid Kristus adalah bagaimana kita menjalankan kasih dalam hidup. Kasih yang tercurah buat sesama. Kasih di mana sesama mendapat tempat untuk disejahterakan dan dicintai. Belas kasihan itu nomor satu. Kebutuhan sesama, cinta kepada sesama, kasih kepada sesama itu nomor satu. Semoga dengan bacaan suci hari ini, terutama bacaan Injil, kita selalu mengutamakan kasih pada sesama daripada yang lain. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan, buat kami berjalan di jalan-Mu, di mana ada cinta dan kebijaksanaan, tidak ada takut atau ketidaktahuan. Di mana ada kesabaran dan kerendahan hati, tidak ada kemarahan atau kekesalan. Di mana ada kemiskinan dan kegembiraan, tidak ada keserakan dan ketamakan. Di mana ada kedamaian dan permenungan, tidak ada kekhawatiran dan kegelisahan. Di mana ada rasa takut akan Tuhan, tidak ada musuh yang bisa masuk. Di mana ada belas kasihan, tidak ada kelebihan maupun kekerasan. Semuanya kami tahu Tuhan melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian semua yang kita kasih, sayangi, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.